Idza sa'altumullaha, kalau kamu memohon meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Makanya minta Allahumma adkhilnal jannata firdausal a'la, masukkan kami ke dalam surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Bahasa Arabnya Firdaus. Orang barat payah nyebut fa, sulit dia nyebut Firdaus. Terus apa kata dia? Paradise. Selayaknya bagi jiwa-jiwa yang mengajamkan dirinya di jalan ini, menjadikan dakwah sebagai laku utama. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul, tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabr artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah, kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada kuasa untuk melawan. Maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kamu berzina? Sebetulnya saya nggak ada kemauan untuk berzina. Terus kenapa berzina? Ini sudah takdir Allah. Kenapa kau minum khamar? Kenapa kau mabuk? Sebetulnya saya tidak mau mabuk. Terus tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu, akhirnya saya ikut. Kenapa kamu ikut? La haula wala quwwata. Oh, kafir. Kok bisa kafir dia, Pak Ustadz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Quran, terimalah Quran itu secara komplit 100%. Kalau mau download, jangan download cuma 75. Batal, ceramahnya nggak lengkap. Download sampai habis, tonton, subscribe, like and share. Jangan pemahamannya disepotong-sepotong. Memang betul Allah berkata, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul Allah yang punya kuasa. Allah memberikan kudrat, Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang dimurkai Allah. Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridho? Murka. Khamar murka apa ridho? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? Maka yang kita minta adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Tapi udah jadi bahasa kita, Pak Ustadz. Iya, ikhtiar. Bapak kenapa jualan, kenapa dagang, kenapa bisnis, kenapa bekerja? Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan. Ada saatnya kita punya pilihan, tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu dari Sumatera. Itu ikhtiar atau terserah Allah? Terserah Allah. Nggak bisa saya request, ya Allah aku ingin jadi orang Betawi Jakarta. Nggak bisa. Allah dulu nggak ada ngasih kertas, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Betawi, C. Cina. Bisa. Dulu banyak orang mau jadi orang Cina, ganteng, putih. Ternyata sekarang ketakutan, Wuhan. Itu bukan pilihan kita. Maka kita nggak boleh benci orang karena sukunya. Saya benci sama Tionghoa, saya benci sama bule, saya benci. Nggak bisa, karena itu bukan pilihan dia. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Membenci orang karena sukunya berarti membenci yang memilihkan suku itu untuk dia. Berarti benci Allah. Tauhidnya rusak. Mana akidahmu? Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada saatnya kita memilih. Saya diberikan pilihan antara ceramah berdiri atau duduk. Saya pilih duduk, ngapain berdiri? Udah bolak-balik ceramah berdiri, di tanah lapang berdiri, di stadion berdiri, di masjid ya duduk. Ini nggak sopan, karena di depan habaib, di kanan habaib, di depan duduk di kursi. Ini kalau lama-lama terlalu lama duduk di kursi ini bisa jadi Fir'aun.
Oleh sebab itu maka kita mesti paham ada saatnya memilih. Ada di depan mata kita khamar, mabuk, merusak akal, tapi juga di depan kita ada air Zam-Zam. Mana yang kita pilih? Zam-Zam. Kenapa pilih Zam-Zam? 5 syuribalah, air Zam-Zam dapat seperti yang kau niatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa nggak bacaan itu dialihkan ke khamar? Nggak bisa. Tiba-tiba doa untuk Zam-Zam dialihkannya ke khamar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli. Loh, kok ente minum ini? Khamar syariah. Nggak bisa. Allah sudah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, najis ini, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Sepakat semua orang Jakarta bahwa khamar ini boleh. Apakah berubah hukumnya? Tidak. Agama ini bukan kesepakatan. Agama ini bukan kesepakatan orang banyak. Tanzilal azizil Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka, ka itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Lamnya mesti pendek. Laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek, sungguh engkau adalah seorang rasul. Tapi orang sekarang asal lam panjang. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bukan rasul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'ani. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Enggak betul panjang pendek, mad, idgham, qalqalah, gunnah, bila gunnah, ikhfa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Enggak pernah baca. Baca Quran. Quran itu dibaca dulu. Setelah dibaca lalu kemudian direnungkan maknanya. Tapi kita nggak akan tahu bagaimana bunyi hurufnya kalau nggak dengar. Dengar baik-baik. Dengarkan. Saya rasa sholat subuh ini bukan main nikmat. Nikmat mendengar suara, mendengar ayatnya. Hanyut seperti naik kapal Van der Wijk yang belum tenggelam. Masya Allah. Setelah diumumkan sama protokol, barulah saya dapat jawabannya. Rupanya qorinya pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dikumpul seluruh orang di dunia ini, beliau juara 1. Bayangkan, bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga, bangga kita. Kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, nggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab. Pas dilihat, orang Indonesia. Sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T. Nggak bisa, orang kita semuanya bisa. Orang India nggak bisa bilang T. Everything too real. Sehebat-hebatnya orang Turki itu nggak bilang kap itu C. Allahu Akbar. Orang kita semua huruf itu bisa pas. Kenapa? Semua dia makan. Batu dia makan, pisau dia makan. Lidah orang Indonesia ini lembut halus. Gara-gara itu batu gilingan tipis, pisau potong rujak tipis, semuanya. Bangga tak jadi orang Indonesia? Bangga. Batu dan kayu jadi tanaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar ini kita syukuri dengan apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar kita memilih ingin menjadi bangsa yang kuat atau menjadi lemah, ingin menjadi orang yang terjajah atau menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Jadi jangan salahkan ulama tasawuf. Ini banyak yang mengatakan, apa tuh ulama tasawuf? Cuman zikir berserah kepada Allah. Loh, itu yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Cape Town, Syekh Yusuf Makassar, itu mursyid tarekat khalwatiyah. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj mahkota, khalwati khalwatiyah. Yang sebelumnya dia juga mendapat baiat tarekat Syattariyah dari Syekh gurunya di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mendapat itu dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari gurunya lupa namanya. Apa maknanya?
Jadi mereka itu bukan cuma memetik tasbih berzikir sampai tidur, bukan. Ada masanya mereka memilih, ada masanya mereka memilih melawan Belanda. Akhirnya mereka membuat pergerakan, dibuanglah dia ke Ceylon, Ceylon. Di mana itu Ceylon itu sekarang? Ceylon di Sri Lanka. Orang Arab menyebutnya Baladus Sailan, tapi itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dia di Sri Lanka, bukan berarti dia putus asa, stres, depresi di Sri Lanka lalu nyari sungai terjun. Enggak, di Sri Lanka dia tetap berdakwah. Akhirnya banyak orang Sri Lanka itu yang masuk Islam. Ini orang Belanda sudah mulai pusing. Dibiarkan di Makassar, dia banyak. Dibuang dia ke Sri Lanka, berdakwah juga. Kalau gitu kita buang ke tempat yang lebih jauh lagi. Dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan juga berdakwah. Tidak ada putus asa. Ini baru dibully 2-3 hari udah putus asa. Siapa itu? Ustaz Somad. Baru dibully down. Tapi begitu melihat jamaah subuh ini, bangkit semangat lagi. Takbir! Saya membangunkan yang mengantuk-ngantuk aja. Sudah ada sebagian. Saya tadi mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam 5.15. Sekarang jam 6 kurang 15. Berarti sudah 30 menit. Artinya apa? Setan udah 30 menit kipas. Nina setan udah mulai berhasil. Udah mulai berhasil. Ada yang duduk di bulu matanya. Makanya begitu saya takbir tadi terbang semua. Terbang habis potong panting setan. Orang marit. Kentut lah Ustaz nih kata setan. Marah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ada yang samping ini nggak bisa melihat dengar suara aja. Nah, itu pahalanya besar juga itu. Karena penasaran itu juga pahala. Ada yang di belakang sana berdiri. Jauh, Ustaz tuh kecil nampaknya. Nah, itu juga pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Idza sa'altumullaha, kalau kamu memohon meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Makanya minta Allahumma adkhilnal jannata firdausal a'la. Masukkan kami ke dalam surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Bahasa Arabnya Firdaus. Orang barat payah nyebut fa. Sulit dia nyebut Firdaus. Terus apa kata dia? Paradise. Nama anak bapak siapa? Paradise. Di KTP Firdaus. Firdaus, Jannatul Firdaus. Kata Nabi kalau minta surga Jannatul Firdaus. Tapi nggak semua orang pede minta Firdaus. Ada juga yang nggak sepede dia. Ilahi lastulil firdausi ahla, kata dia. Ya Allah, aku nggak layak masuk Jannatul Firdaus. Nabi suruh minta Firdaus, dia bilang aku nggak layak ya Allah. Jadi kalau gitu kau masukkan neraka aja ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Kalau gitu kau nggak layak masuk Firdaus, kalau gitu masuk neraka aja. Aku nggak kuat ya Allah. Terus kamu mau kemana? Ya kalau bisa janganlah sampai masuk neraka. Ya udah, ente masuk aja surga. Dirayu Allah itu, dirayu. Ini banyak orang sekarang maksa. Wa adkhilnal jannata. Gimana ente bentak-bentak Allah? Kata malaikat, ini ku sentel masuk ke tanah lapis ketujuh. Allah tuh dirayu, minta kepada Allah. Ada dulu saya baca buku Tarannum. Tarannum itu kalau baca Quran kan ada lagunya, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Katanya di buku itu saya ketemu di Bandar Sri Begawan. Saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja. Pernah juga saya ke Brunei. Di situ disebutkannya Nabi SAW katanya di situ. Yang nulis itu ulama ahli qiraat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat itu bacaan Fatihahnya lagunya Jaharka. Gimana bunyi Jaharka itu? Kita dengarkan qori kita. Saya nggak pandai. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Dengarkan baik-baik, rekam, share.
Kasih. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Matta'tana bisautik. Masya Allah, katharallahu amthalak. Semoga Allah memperbanyak anak-anak cucu kita yang punya suara bagus, tajwidnya bagus, akhlaknya bagus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran, ya Allah. Begitulah lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan heran kenapa makmumnya tahan, ayatnya panjang. Ini baca ayat bentak-bentak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada kelembutan, ada kebaikan. Hati ini suka yang lembut-lembut, sebagaimana mata suka yang lembut-lembut. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang gemintang. Zayyana, kami hiasi. Bizinati, zinati, dengan perhiasan. Kalau mata suka dengan yang indah bintang gemintang, maka telinga juga suka dengan suara yang lemah lembut. Maka dicari imam itu. Ini khusus imam subuh ini aja atau tiap subuh? Kadang-kadang hadir, alhamdulillah. Anak-anak kita dilatih, ditahfiz Quran. Untuk apa? Kita ada pilihan. Ini mau kita pilih imam yang baik, kita pilih khatib yang baik, kita pilih masjid yang baik, atau kita biarkan saja agama ini mengalir. Harus ada usaha dan ikhtiar dari kita. Sehingga kalau sudah ikhtiar tidak juga terjadi, itu sudah di luar kuasa kita, berarti ada skenario yang lebih indah, yaitu kuasa Allah. Tapi sebelum ikhtiar belum apa-apa, kenapa masjid kita kosong? Udahlah, itulah kehendak Allah. Udah. Itu salah kita. Ini banyak kadang-kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Tapi nggak bisa kita salahkan imamnya. Kenapa nggak diganti imam yang lain? Kenapa itu dari dulu yang maju? Pak Ustadz, kalau nggak ada bapak itu, nggak ada sholat berjamaah di masjid ini. Dialah yang dari dulu. Sejak bapak kita dia jadi imam sampai ke kita. Bukan berarti dia nggak mau digantikan. Memang nggak ada yang siap menggantikan. Mau jadi pejabat banyak yang siap. Belum mati pejabat aslinya disantet. Banyak yang siap menggantikan. Menjadi pengusaha-pengusaha, bisnismen banyak yang menggantikan. Deputi-deputi siap menduduki. Tapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya. Tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ketika ulama dicabut, maka meninggal dunia ulama, habis. Sampai saya di Mesir silaturahim ke rumah Profesor Dr. Mahmud Said Mamduh. Kitabnya saya lihat 1 meter. Buku saya yang selama ini saya ceramah
Itu dalam buku saya 37 masalah populer 444 halaman. Saya udah merasa besar, saya tengok bukunya 1 meter. Terasa saya sebesar kutil. Ana minin Abdul Somad. Dari mana? Min Indonesia. Ta'arif Syekh Jundan katanya. Jundan. Saya perasaan nggak pernah Jundan. Rupanya yang dia maksud adalah Habib Jindan. Kakeknya Habib Novel bin Jindan. Musnid kata dia. Musnid artinya sanad dia banyak, ahli sanad, kitab-kitab sanad, sanad mazhab Syafi'i, sanad akidah Asy'ari, sanad sampai kepada ulama Syafi'iyah. Kalau ente nanti ke Jakarta cari perpustakaannya, banyak kitab-kitab dia, banyak manuskrip, buku-buku tulisan tangannya. Setelah beliau meninggal dunia, hilang setengah sanad yang tidak diturunkan. Karena mereka dulu memberikan sanad itu bukan asal sembarangan. Dia lihat bagaimana akhlaknya, baca kitabnya, tawaduknya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riya. Bukan sekedar mengumpulkan ijazah, ketemu nih ijazah. Laisal ilmu bikasratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan wa qala fulan haddatsani fulan akhbarani fulan. Bukan. Tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan. Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang, petenteng, sok jago, sok hebat. Gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang. Lam yajid irfal jannah. Tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang, lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500.000 tahun perjalanan cahaya. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Auzubillah. Insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana hoax. Ini sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Allah suruh, udah habis waktu. Padahal saya masih ada 15 menit lagi. Rupanya itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi, terbit matahari. Saat terbit matahari itu bulat. Bulat kan? Matahari itu bulat gini. Terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn tanduk, qarnai 2 tanduk, syaitan 2 tanduk setan. Zulqarnain yang punya 2 tanduk. Qarnain 2 tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaidaramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak. Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak, kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tasyabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan. Menyembah berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu 2 tanduk setan ini 12 menit. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6, jam 6.12 baru boleh sholat sunat isyraq. Maghrib jam berapa?